Kembali lagi belajar bahasa Indonesia. Nah, teman-teman, kita akan belajar mengenai teks cerita sejarah. Dalam kehidupan sehari-hari, ada kalanya kita sering mengungkapkan suatu cerita di masa lalu, baik yang dianggap penting maupun dianggap berkesan. Hal tersebut merupakan sebuah hal kecil dari sebuah sejarah. Nah, sejarah memang bukan hal yang baru bagi kita, namun merupakan suatu hal yang sering didengar atau diucapkan, baik disadari maupun tidak. Ya kan? Nah, sejarah itu dapat ditulis dalam bentuk teks cerita yang disebut teks cerita sejarah. Baik, teks cerita sejarah. Nah, teks cerita sejarah ini adalah naskah cerita ya atau narasi rekaan yang mengandung unsur-unsur sejarah. Ya, yang mengandung unsur-unsur sejarah. Ya. Nah, di dalam teks sejarah ini ada beberapa unsur nyata, misalnya tokoh, nama tempat, dan peristiwa. Namun dalam teks cerita sejarah terdapat pula cerita yang sifatnya rekaan, misalnya mitos, ya asal-usul negeri, mitos kedatangan sebuah agama atau alegori. Baik. Teks cerita sejarah itu berkaitan dengan teks narasi, ya. Teks cerita sejarah disampaikan berdasarkan pada peristiwa-peristiwa yang terjadi di lapangan dan membentuk kisah sejarah teks tersebut. Ya. Nah, di dalam teks cerita sejarah menceritakan tentang fakta atau kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal sesuatu yang memiliki nilai sejarah, ya kan? Ciri-ciri teks cerita sejarah. Yang pertama adalah disajikan berdasarkan kronologis atau urutan peristiwa atau urutan kejadian. Lalu menampilkan latar masa lalu, ya. Lalu isinya berupa fakta atau fiksi, ya. Isinya berupa fakta atau fiksi, ya. Sering menggunakan konjungsi temporal, ya. Konjungsi temporal atau kata sambung waktu. Nah, itu berguna untuk menata urutan-urutan peristiwa yang diceritakan, ya. Nah, teks cerita sejarah itu banyak menggunakan konjungsi atau kata penghubung temporal. Nah, di sini ada jenis teks cerita sejarah, ya. Ada yang berdasarkan fakta sejarah dan ada yang berdasarkan fiksi, ya. Betul? Nah, teks cerita sejarah berdasarkan fiksi itu apa aja? Coba. Ada apa? Ada novel, ya kan? Ada cerpen, ada legenda, ada roman, gitu. Itu semua termasuk ke dalam teks cerita sejarah fiksi, ya. Nah, ada teks cerita berdasarkan fakta sejarah, misalkan biografi, autobiografi, cerita perjalanan, catatan sejarah. Nah, di sini ada struktur teks cerita sejarah, ya. Betul? Yang pertama ada apa? Ada abstrak. Apa itu abstrak? Yang tahu abstrak itu apa? Ayo, yang tahu abstrak apa? Nah, abstrak ini merupakan ringkasan atau inti cerita yang berisi pengenalan singkat tentang tokoh atau tempat yang diceritakan. Lalu ada orientasi. Orientasi itu apa?
orientasi itu merupakan pembuka di dalam teks cerita sejarah, ya kan? Di dalam teks cerita sejarah yang berisi pengenalan tokoh, ya kan? Atau pengenalan suatu tempat atau latar. Lalu ada komplikasi. Nah, komplikasi ini apa? Komplikasi itu merupakan urutan kejadian-kejadian yang dihubungkan dengan sebab akibat, ya. Nah, di tahap ini muncul konflik yang ditandai dengan reaksi pelaku di dalam cerita sejarah terhadap konflik yang terjadi. Lalu ada klimaks, merupakan puncak konfliknya, ya. Nah, pada tahap ini merupakan tingkat intensitas tertinggi, ya. Lalu ada resolusi. Nah, resolusi itu merupakan solusi, ya, solusi atau penyelesaian dan konflik dari konflik, ya. Lalu ada koda. Nah, koda ini sebuah pesan atau amanat, ya, pesan moral, gitu, ya. Kita lanjut. Nah, di sini ada fungsinya, ya, fungsi teks cerita sejarah, ya. Ada dari rekreatif, inspiratif, ya, instruktif, edukatif, ya. Informasi dan unsur pembangun teks cerita sejarah. Oke, di sini ada langkah-langkah menemukan informasi penting di dalam teks cerita sejarah, ya. Langkah-langkahnya, ya. Yang pertama adalah membaca teks cerita atau novel sejarah dengan seksama, ya. Lalu yang kedua, mengidentifikasi pokok isi di dalam teks cerita atau novel sejarah. Dan terakhir, mencatat pokok isi di dalam teks cerita atau novel sejarah. Nah, di sini ada unsur pembangun, ya. Unsur pembangun inti dari teks cerita sejarah, ya. Di sini ada dibagi dua, adalah unsur intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik itu apa? Intrinsik itu bukan unsur yang secara langsung membangun sebuah teks cerita sejarah. Sedangkan ekstrinsik apa? Unsur di luar, ya, unsur di luar teks cerita sejarah, ya. Nah, di sini ada tema. Nah, tema ini merupakan ide atau sebuah gagasan, ya, gagasan pokoknya di dalam sebuah cerita, ya. Nah, itu ada amanat, ya. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Nah, di amanat itu biasanya berupa nasihat, anjuran atau larangan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Lalu ada tokoh atau penokohan, ya. Nah, tokoh ini adalah para pelaku di dalam sebuah cerita sejarah, ya. Nah, berdasarkan perannya, tokoh dibedakan lagi menjadi tokoh utama dan pembantu dan figuran. Tokoh utama itu tokoh yang menjadi pusat cerita, ya. Tokoh pembantu diartikan sebagai tokoh yang melengkapi keberadaan tokoh utama, sedangkan figur atau tokoh yang tidak diperhitungkan di dalam ceritanya. Lalu ada sudut pandang. Nah, sudut pandang ini adalah salah satu unsur yang digolongkan sebagai sarana cerita, ya. Cara atau pandangan yang digunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang terjadi. Lalu ada latar. Nah, latar berupa tempat, waktu, dan suasananya, ya. Lalu ada alur atau plot. Nah, alur merupakan rangkaian peristiwa, ya kan, yang mempunyai hubungan sebab akibat. Ada alur maju, alur mundur, ada campuran. Alur maju itu alur yang urutannya dari waktu kejadian atau bergerak ke depan. Sedangkan alur mundur itu urutannya tidak sesuai. Dia urutannya bergerak mundur atau flashback. Sedangkan campuran itu alur maju dan alur mundur. Ya, gitu. Lalu di sini ada ekstrinsik. Nah, ya,
Ini dibaca unsur ekstrinsik. Nah, unsur ekstrinsik ini ya ada kebesaran pemerintahan, ya, kebesaran pemerintahan, ya. Lalu ada corak penceritaan, ya. Lalu ada unsur keagamaan. Nah, unsur keagamaan ini itu ya, itu sangat kuat di dalam teks cerita sejarah ya. Misalkan di Indonesia itu banyak sejarah yang merujuk pada perkembangan agama di Indonesia. Lalu ada unsur politik. Nah, unsur politik ini biasanya terdapat konflik atau perebutan kekuasaan atau daerah kekuasaan yang berhubungan dengan politik. Lalu ada unsur ekonomi. Nah, unsur ekonomi ini unsur yang menceritakan kehidupan ekonomi pada zaman tersebut. Misalkan berdagang, mencari ikan, ya, bertani dan sebagainya. Lalu ada unsur sosial. Nah, unsur sosial ini adalah unsur yang terdapat di dalam teks cerita sejarah, misalkan antara raja dan rakyat atau antara penguasa dan rakyat seperti itu, ya. Oke, nilai-nilai moral di dalam teks cerita sejarah, ya. Di sini ada nilai kepahlawanan, religius, budaya dan sosial. Ciri-ciri kebahasaan di dalam teks cerita sejarah ya. Tuh, sebentar. Ada namanya kata sifat, bahasa kias, ya kalau gitu, majas, keterangan. Ya. Ini adalah langkah-langkah menyunting teks cerita sejarah. Nah, di sini ada yang pertama adalah membaca keseluruhan naskah teks cerita sejarah. Yang kedua, mencermati kesalahan penggunaan ejaan atau kesalahan penulisan atau tanda baca. Lalu memperbaiki kesalahan yang ditemukan di dalam naskah teks cerita sejarah yang dibaca. Oke, baik. Saya tambahkan lagi, di dalam teks cerita sejarah itu ada unsur-unsur kebahasaannya. Yang pertama itu ada pronomina atau kata ganti. Nah, itu kata yang digunakan untuk menggantikan benda atau menamai seseorang atau sesuatu secara tidak langsung. Itu pronomina. Lalu ada frasa. Frasa adverbial ya tadi. Nah, frasa adverbial itu adalah salah satu ciri kebahasaan pada teks sejarah. Ya, kata yang memberikan tambahan atau memodifikasi verba atau adjektiva. Ada verba material, itu ada kata yang berfungsi menunjukkan aktivitas atau perbuatan nyata yang dilakukan oleh partisipan. Lalu ada konjungsi temporal atau kata sambung waktu yang berguna untuk menata urutan-urutan peristiwa. Demikian, terima kasih sudah menyempatkan mendengarkan materi kali ini dalam belajar bahasa Indonesia mengenai teks cerita sejarah. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih.